yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu yang lebih semangat ya Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mantap. Ya, bersyukur Bapak Ibu kita bisa melewati tahun 2021 dan kita bisa mengawali ibadah kita pada tahun ini di tahun 2022 dengan badan yang sehat, badan yang kuat, juga dengan sukacita yang daripada Allah yang melimpah dalam hidup kita. Juga Bapak Ibu, saya mau mengucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu buat kita semua. Biarlah di tahun ini kita dapat melangkah bersama-sama dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berharap sama Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, di tahun ini gereja kita memiliki tema yaitu kesatuan dalam tubuh Kristus. Di mana mari kita mau bersama-sama untuk terus bersatu hati, sepikir, setujuan untuk melakukan kehendaknya Tuhan dalam gerejanya. Dan mari Bapak Ibu kita mau angkat satu pujian, dan di mana pujian ini kita mau jadikan doa kita di awal tahun ini. Haleluya Yesus Tuhan. Satukan kami Tuhan Yesus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu Tuhan. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Kami bersatu hati Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Sekali lagi kita mau katakan, Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Yesus, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak
pikir dan kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memimpin kami Tuhan. Dari rumah kami sampai kami di gereja ini Tuhan dengan selamat. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami datang sebagai satu tubuh Kristus Tuhan yang utuh di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu Tuhan terus mengalir dalam setiap hidup kami. Amin. Untuk kami Tuhan Yesus boleh saling menopang, saling menguatkan Tuhan. Amin. Dan satu dengan yang lainnya Bapa. Kami mau patahkan Tuhan segala perpecahan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah hanya kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan yang melimpah Tuhan, yang mengalir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pimpin Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita Tuhan hari ini. Karena kami sungguh Tuhan sangat merasakan kasih-Mu ada dalam hidup kami. Dan di mana kami Tuhan boleh bersatu Tuhan, satu dengan yang lainnya di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami semua yang percaya kami mau katakan amin. Haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Sekali lagi dong, saya minta yang lebih semangat lagi ya. Shalom. Shalom. Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki tahun yang baru, yang artinya kita harus punya semangat yang baru, sukacita yang baru, Amen. pengharapan yang baru. Dan satu lagi Bapak Ibu, kita semakin bersatu dalam Kristus kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka dari itu, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap untuk bersatu dalam Kristus? Siap. Mari kita bangkit berdiri, mari kita bertumbuh bersama dalam Kristus. Boleh beri tepuk tangannya Bapak Ibu semua.
berjalan, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Sama-sama katakan lebih keras lagi. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh Sama-sama bersama. katakan Bapak Ibu semua. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa, menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya, bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya.
Siapa yang percaya di dalam kesatuan ada damai sejahtera? Siapa yang percaya di dalam kesatuan ada kerukunan? Amin. Angkat tangan. Siapa yang percaya di dalam kesatuan berkat Tuhan turun bagi kita semua? Amin. Sekali Amin. lagi kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Angkat tanganmu, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan di mana semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Sekali lagi, satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari bersorak-sorai, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan di mana semua bangsa-bangsa kan mengaku
silakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Ya Bapak Ibu sekalian, di awal tahun 2022 ini, mari saya mau mengajak kita semua bersama-sama. Kita mau kembali merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau ambil waktu sebentar untuk kita sama-sama bersyukur. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan di tahun ini Tuhan, kami mau jadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Beri kami hati yang baru Tuhan. Beri kami roh yang baru Tuhan. Beri kami urapan yang baru Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau terus naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembari musik mengiringi kita, mari kita terus naikkan ucapan syukur. Mari saya mau ajak kita semua sama-sama naikkan pujian ini. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Katakan yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus yang
berkat yang daripadamu Tuhan, dan kami mau terus menerima berkat-Mu Tuhan, dan kami siapkan hati kami dan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, shalom. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu pertama di tahun 2022. Kita ada di rumah Tuhan ya, ini satu anugerah bagi kita, anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan pada gereja kita. Dan tema kita untuk tahun 2022 adalah kesatuan tubuh Kristus dalam kasih Tuhan. Ya, persatuan dalam tubuh Kristus. Nah, pada pagi ini saya mau sampaikan beberapa alasan mengapa kesatuan dalam tubuh Kristus ini satu hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Untuk itu, mari kita mulai dengan beberapa ayat dari doa Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya 11, 22 dan 23. Mari kita akan baca satu demi satu. Pertama ayat 11 bagian B. Mari bersama-sama kita awali pembacaan kita 1, 2, 3. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini doanya Tuhan Yesus, supaya mereka, jemaat Tuhan tubuh Kristus, menjadi satu sama seperti kita. Seperti Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, Tritunggal, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, kita itu Tuhan dan Tritunggal. Tuhan Yesus menyebut kita karena Dia Bapa dan Roh Kudus itu satu, menjadi sama seperti kita, seperti Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa menjadi satu, supaya tubuh Kristus menjadi satu seperti Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus tidak terpisahkan, tiga tapi satu, sama seperti kita, seperti Tritunggal. Tubuh Kristus tidak terpecahkan, menjadi satu seperti Tritunggal. Ayat 11. Lalu berikutnya Yohanes 17 ayat 22. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Doa yang sama diulangi lagi oleh Tuhan Yesus, supaya tubuh Kristus, mereka jemaat Tuhan, gereja Tuhan menjadi satu, sama seperti kita Tritunggal adalah satu. Jadi ini kedua kalinya Tuhan Yesus berdoa, ya, supaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tubuhnya menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kita dalam hal ini maksudnya seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Agar tubuh Kristus menjadi satu sama seperti Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu. Ya, ini ayat 22, 23. Bagian A, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya. Sempurna supaya mereka, supaya tubuh Kristus, gereja Tuhan sempurna menjadi satu. Sempurna seperti Allah Tritunggal adalah satu,
supaya gereja Tuhan sempurna menjadi satu, ya, tidak terpecah-pecahkan gereja Tuhan tubuh Kristus, supaya mereka menjadi satu, ya. Jadi saudara lihat di sini dalam beberapa ayat tadi, Tuhan mendoakan agar jemaat menjadi satu. Berkali-kali Tuhan Yesus berdoa mengulang-ulang untuk persatuan tubuh Kristus, umat dan gerejanya. Tentu ada alasan yang sangat penting. Sampai 3 kali Tuhan Yesus mendoakan hal yang sama, yaitu supaya tubuh Kristus menjadi satu. Apa alasannya? Sangat perlu sekali supaya tubuh Kristus menjadi satu. Pagi ini saya akan menunjukkan 4 macam alasan pentingnya persatuan tubuh Kristus dalam gerejanya, sehingga Tuhan berulang kali berdoa agar mereka menjadi satu, agar mereka menjadi satu seperti kita Tritunggal, Allah Tritunggal itu satu. Alasan yang pertama, mengapa persatuan ini sangat penting, agar dunia tahu bahwa Bapa telah mengutus anaknya. Ya, agar Bapa tahu, Allah Bapa, agar dunia tahu bahwa Allah Bapa telah mengutus anaknya, Tuhan Yesus, ke dalam dunia ini. Ini tadi ditulis dalam Yohanes 17 ayat yang ke-23. Ya, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Agar dunia tahu bahwa Bapa telah mengutus putranya, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, ke dalam dunia, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16, ya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan persatuan gereja Tuhan tubuh Kristus adalah supaya dunia tahu bahwa Bapa mengutus anaknya, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau gereja Tuhan tubuh Kristus bersatu, dunia akan melihat, akan tahu bahwa Bapa telah mengutus anaknya, Tuhan Yesus, untuk lahir di dunia ini menyelamatkan manusia. Ya, itu alasan yang pertama. Jadi kalau gereja Tuhan bersatu, orang akan melihat, dunia akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu utusan Bapa untuk menjadi juru selamat dunia. Tapi kalau gereja bercerai-berai, ya, bertentangan satu dengan yang lain, maka dunia tidak akan tahu, ya, tidak melihat Bapa telah mengutus anaknya untuk lahir ke dunia. Ini alasan yang pertama mengapa persatuan gereja Tuhan itu sangat penting. Yang kedua, alasan yang kedua, karena persatuan itu mengandung potensi yang luar biasa. Ya, di dalam persatuan ada potensi yang luar biasa. Kita baca sebuah ayat dalam Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ya, Kejadian 11 ayat yang ke-6. Mari kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ya, ini cerita tentang membangun menara Babel di Kejadian di daerah Seniar pada waktu itu. Jadi mereka satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan pekerjaan mereka barulah permulaan usaha mereka. Tapi kalimat berikutnya potensinya luar biasa. Mulai dari sekarang, kata Tuhan, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, perhatikan, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada
yang tidak akan dapat terlaksana. Ini, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itu artinya apapun juga yang mereka rencanakan, itu akan terlaksana, ya, akan jadi kenyataan. Yang mereka rencanakan akan terlaksana, menjadi kenyataan. Dengan apa tadi? Dengan satu bangsa, satu bahasa, ya, itu. Dengan persatuan, tidak ada rencana yang tidak dapat terlaksana. Dengan persatuan, semua rencana mereka akan jadi kenyataan, akan terlaksana. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itulah sebabnya iblis tidak suka kalau gereja bersatu. Iblis tidak senang kalau anak-anak Tuhan bersatu. Ya, iblis tidak berkenan kalau suami istri bersatu. Mengapa? Karena iblis tahu betul ayat ini. Dengan persatuan tidak ada rencana yang tidak akan dapat terlaksana. Kalau gereja bersatu, rencana apapun gereja itu akan terlaksana. Kalau keluarga bersatu, suami istri bersatu, apapun juga rencana mereka akan terlaksana. Ya, kalau kita bersatu, gereja GBI Semarang Indah bersatu, apapun juga rencana gereja ini akan terlaksana. Amin. Akan terlaksana. Firman Tuhan yang berkata, tidak ada rencana yang tidak akan dapat terlaksana. Ya, itulah sebabnya iblis senang kalau anak-anak Tuhan bercerai-berai. Kalau anak-anak Tuhan bertengkar satu sama lain. Kalau anak-anak Tuhan saling menyakiti, ya iblis senang. Tuhan tidak senang. Karena doanya supaya gereja bersatu. Tubuh Kristus bersatu, jemaat bersatu. Ya, hamba-hamba Tuhan bersatu. Tapi iblis tidak suka kalau kita bersatu, jemaat bersatu, gereja bersatu. Iblis tidak senang. Karena dia tahu rencana gereja itu apapun juga tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi rencana besar apapun akan terlaksana. Gereja merencanakan apa saja akan terlaksana dan menjadi kenyataan. Di mana ada persatuan, di situ ada pekerjaan besar yang akan terjadi. Di mana ada persatuan, di situ akan ada pekerjaan luar biasa yang akan terjadi di tempat itu. Ya, saya berdoa kita menangkap visi ini dari Tuhan sehingga kita menjaga kesatuan tubuh Kristus, gereja Tuhan di tempat ini agar rencana besar kita dapat menjadi kenyataan. Potensi persatuan itu luar biasa, akan menjadikan semua rencana gereja kita menjadi kenyataan dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa penting sekali Tuhan Yesus berdoa agar gereja Tuhan bersatu, jemaat Tuhan bersatu, tubuh Kristus bersatu. Alasan yang ketiga adalah persatuan mendatangkan urapan dan hadirat Tuhan. Ya, persatuan mendatangkan urapan dan hadirat Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 dan 2. Ya, mari kita lihat ayat 1. Mazmur 133, nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, kalau rukun artinya bersatu. Ada persatuan. Kalau tidak rukun, tidak ada persatuan. Kalau ada kerukunan, berarti ada persatuan. Ayat 1, ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak di dalam Alkitab berbicara tentang urapan. Urapan akan turun ke atas kepala. Ya, hamba-hamba Tuhan,
meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya kalau gereja Tuhan tubuh Kristus bersatu, hamba-hamba Tuhan di tempat itu akan diurapi Tuhan. Dan urapan Tuhan, hadirat Tuhan akan hadir di tempat itu. Jadi kalau kita tidak bersatu, hadirat Tuhan tidak akan turun dalam gereja kita. Kalau jemaat ini bersatu, di situ akan hadirat Tuhan. Saudaraku. Jadi Harun ini hamba-hamba Tuhan, ya hamba Tuhan. Jadi kalau jemaat tidak bersatu, biarpun hamba Tuhan doa puasa, hadirat Tuhan tidak turun. Minyak yang baik ya di atas kepala Harun yang meleleh ke janggutnya dan ke leher jubahnya tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Persatuan ini membuat minyak urapan turun atas gerejanya. Kesatuan gereja Tuhan, tubuh Kristus, jemaatnya membuat minyak urapan yang daripada Tuhan mengalir ya turun dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, hari Jumat yang lalu kita mau mendapat pembagian kapsul firman ya. Nah, saya juga mendapat kapsul firman dan saya ingin bagikan ayat ini, tolong ditayangkan bisa LCD. Yesaya 44 ayat 3. Ya, ini janji Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Ya, bagi gereja kita, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tuhan akan mencurahkan air. Air di Alkitab berbicara tentang Roh Kudus ya, tentang pengurapan. Tuhan akan mencurahkan urapan ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya, ini urapan yang Tuhan janjikan untuk gereja kita, saudaraku. Ya, bukan hanya untuk Pak Yohan atau tim gembala, ya, anak cucu keturunan Pak Yohan, bukan. Tapi anak cucu kita semua, keturunan kita semua. Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Ya, keturunan saudara akan menerima urapan Roh Kudus yang Tuhan curahkan. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Anak cucu saudara akan diberkati Tuhan bila urapan Tuhan turun atas gereja kita. Saudara akan melihat di kelak kemudian hari keturunanmu akan diurapi oleh Tuhan. Dan anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Amin. Ya, saya berdoa saudara percaya akan janji Tuhan. Percaya akan firman Tuhan. Diimani anak cucumu diurapi oleh Roh Kudus. Dan anak cucumu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Amin, amin, amin. Ya, saudaraku. Ini pentingnya urapan, saudaraku. Kalau ada urapan, tanah yang haus akan dipuaskan. Hati yang dahaga akan dipuaskan. Dan tanah yang kering akan diberi hujan yang lebat. Ya, bukan hujan dunia ini, banjir, saudaraku. Tapi banjirnya ini banjir urapan, banjir berkat. Sehingga keturunan saudara diurapi luar biasa. Dan anak cucu saudara diberkati Tuhan luar biasa. Karena urapan Tuhan turun atas kita dan mengurapi saudara-saudara semua. Ya, tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Dan saya sangat dikuatkan oleh janji Tuhan ini. Tuhan akan memberi air, hujan yang lebat, urapan atas keturunan kita, dan berkat Tuhan atas anak cucu kita. Yaitu janji Allah yang luar biasa.
Dan saya berdoa tahun ini saudara mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Bila urapan turun, maka inilah yang akan terjadi. Tanah yang haus akan dipuaskan, tanah yang kering akan menerima curahan hujan yang lebat, hujan awal dan hujan akhir. Pencurahan Roh Kudus terjadi dengan luar biasa, dan keturunan saudara akan mengalami berkat Tuhan. Anak cucu saudara, firman Tuhan, aku akan mencurahkan berkat ke atas anak cucumu, ya, mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan mencurahkan berkat ke atas anak cucumu. Jadi ini janji Tuhan yang luar biasa, ya. Ya. Sekarang yang terakhir, yang keempat, persatuan membawa berkat dan kehidupan. Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada persatuan, Tuhan itu senang. Tuhan berkata, alangkah indahnya, alangkah baiknya. Ya. Kalau saudara seiman hidup bersama dengan rukun, mereka itu seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Embun dari gunung Hermon itu turun menyuburkan tanah di bukit Sion, sehingga apa yang ditanam itu hidup. Ya, kesanalah tadi Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, apa itu berkat? Berkat itu semua yang membawa saudara senang, yang membuat saudara bahagia. Tuhan kalau memberkati saudara, itu artinya membuat saudara bahagia, membuat saudara bersukacita, membuat hatimu gembira. Itulah berkat Tuhan. Dan di sanalah diperintahkan pertama berkat, kedua kehidupan. Ya, kehidupan. Jadi ada kehidupan. Kalau diperintahkan kehidupan ke rumah tangga saudara, maka rumah tangga saudara menjadi hidup. Diperintahkan kehidupan ke toko saudara, tokomu menjadi hidup. Ya, ke tempat usaha saudara, tempat usahamu menjadi hidup. Kalau hidup artinya apa? Bertumbuh, hidup berkembang, hidup berbuah. Ya, hidup itu membawa hasil. Itu karena apa? Diperintahkan Tuhan. Berkat itu mengalir ke rumah tangga saudara. Hai berkat, datang ke GPI Semarang Indah, datang ke rumah hamba-hamba Tuhan di sana, datang kepada rumah jemaat di sana. Dan kalau diperintahkan Tuhan, ya, Tuhan yang memerintah, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan membuka pintu berkat, tidak ada yang bisa menutup, saudaraku. Tapi kalau Tuhan yang tutup, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Ya, sebab itu minta berkat kehidupan ini turun atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, saudaraku. Ya, itu turun berkat kehidupan. Kalau tidak ada berkat kehidupan, artinya ada apa? Kematian. Maaf, saudara. Tapi itu yang akan terjadi. Usaha kita akan bangkrut, pekerjaan kita akan mundur, ya, mata pencarian kita akan menurun. Kalau tidak ada kehidupan, maka yang ada kematian. Dan Tuhan berdoa untuk persatuan gereja Tuhan, tubuh Kristus. Mengapa? Karena Tuhan tidak mau ada berkat kematian, ya. Tuhan mau supaya di gereja kita ini ada berkat kehidupan. Kehidupan yang kekal, tapi juga kehidupan di dunia ini. Kehidupan dalam usaha kita, kehidupan dalam pekerjaan kita, kehidupan dalam rumah tangga kita. Ya, hidup senang, bahagia.
Ya, penuh hadirat Tuhan, penuh urapan tadi. Bapaknya diurapi, istrinya diurapi, anak-anaknya diurapi, cucu-cucunya diurapi dan diberkati Tuhan luar biasa. Itulah pentingnya. Kenapa sampai berulang kali? Ya, dalam 1 Fatsal 17 Yohanes tadi kita baca sampai 3 kali. Tuhan berdoa supaya mereka menjadi satu. Bapa, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Bapa, supaya mereka menjadi satu. Berulang-ulang doa yang sama diulangi oleh Tuhan Yesus. Karena Dia ingin dunia tahu bahwa Bapa telah mengutus anaknya ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia. Ya, Dia ingin gerejanya diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, berkat kehidupan mengalir dalam gerejanya, dan Tuhan dimuliakan dan dibesarkan namanya. Demikianlah firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Saya minta untuk pemusik dan pemuji bisa kembali naik ke mimbar. Kita angkat sebuah pujian dari Mazmur 133 tadi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sepertinya di kepala Harun yang kejanggut dan juga yang turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, berkat-berkat-Nya tercurah, dan memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Tolong dikembalikan PowerPoint-nya. Ya, itulah janji Tuhan, saudaraku. Ya, bagaimana supaya kita mengalami janji-janji Tuhan? Tuhan memerintahkan berkat anugerah kepada keturunan kita, kepada diri kita, kepada anak cucu kita. Saudaraku, saya mau sampaikan janji-janji Tuhan yang Tuhan telah bagikan kepada kita. Ya, pertama, janji Tuhan untuk datang kembali, ya, yang Tuhan Yesus tuliskan dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
Ini janji Tuhan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Tuhan janji kalau rumah di surga sudah selesai, Dia akan datang kembali. Sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya kita tinggal bersama-sama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Ya, di tempat yang senang dan bahagia, kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Tapi kita harus siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jangan lalai, ya, taat, setia beribadah, setia melayani kepada Tuhan, ya. Supaya kalau Tuhan datang, Tuhan dapati kita sedang setia dalam tugas dan pelayanan kita. Jadi jangan sampai ketika Tuhan datang, kita sedang meninggalkan Tuhan, jauh dari rumah Tuhan, jauh dari ibadah, jauh dari pelayanan. Kita pasti akan kecewa kalau Tuhan datang, kita ditemukan tidak setia. Tapi saya mau ingatkan, karena Tuhan janji akan datang kembali, dan firman Tuhan berkata waktunya sudah tidak lama lagi. Tanda-tanda zaman sudah menunjukkan segera Tuhan datang kembali. Yang kedua, Tuhan Yesus berjanji untuk membuka pintu langit dan memberkati hidup kita. Ya, itulah sebabnya gereja mengajarkan jemaat untuk taat, membawa perpuluhannya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, bawalah olehmu akan segala perpuluhan ke dalam rumah perbendaraan rumahku, rumah Tuhan, supaya adalah makanan dalam rumahku. Dan cobailah akan daku dengan demikian, kalau tiada aku membuka akan kamu segala pintu langit dan mencurahkan kepadamu berkat yang tiada sempat kamu taruh. Tuhan berjanji mencurahkan berkat-berkat kehidupan. Ya, bila kita taat membawa perpuluhan kita kepada Tuhan, dan inilah kunci, ya, yang membuka segala pintu langit, saudaraku. Dibukakan Tuhan segala pintu langit. Ya, pintu apa saja yang Tuhan bukakan? Pintu kelimpahan, yes. Pintu kesehatan, yes. Pintu kesembuhan, yes. Pintu kebahagiaan, ya. Pintu sukacita, ya. Pintu kemenangan, ya. Pintu keberhasilan, ya. Pintu, segala pintu. Jadi kalau ada pintu yang sedang tertutup dalam hidup saudara, mari minta Tuhan, ya, terima kuncinya. Dengan kita bawa perpuluhan, Tuhan berikan kunci. Bukan hanya satu kunci, tapi master key, kunci untuk semua pintu, segala pintu, ya. Kalau di hotel atau di tempat yang kamarnya banyak, itu biasanya di samping ada kuncinya satu-satu, tapi ada satu kunci yang bisa membuka semua pintu, master key, ya, kunci master. Itu kalau petugas hotel memeriksa kamar-kamar, tidak usah bawa sak gembok kunci untuk kamar satu-satu, tidak usah. Dia bawa satu kunci saja yang namanya kunci master, master key, bisa membuka semua pintu yang ada di hotel itu. Nah, kalau kita bicara soal perpuluhan, membawa perpuluhan itu, ya, Tuhan memberikan kepada kita kunci master tadi yang bisa membuka semua pintu yang saudara ingin buka, ya. Pintu apa saja, segala pintu langit bisa dibuka dengan master key tadi, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bawa persembahan ini nanti kepada Tuhan dan melihat bagaimana tahun 2022 Tuhan membuka pintu, segala pintu langit yang saudara butuhkan. Baik pintu kebahagiaan, pintu kesehatan, pintu kelimpahan, pintu kesembuhan,
dan pintu-pintu yang lain yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Lalu satu lagi, firman Tuhan berkata, orang yang murah hati berbuat baik bagi dirinya sendiri. Ya. Ini. 11, Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, ya artinya dia akan menuai berkat Tuhan dalam kehidupannya luar biasa. Nah, satu hari Daud merenung di akhir tahun. Dia mengingat betapa Tuhan sudah melewati dia, memberi dia kekuatan, kesanggupan untuk melewati tahun itu. Daud merasa Tuhan telah memberi kemenangan dalam hidupnya. Daud merasa telah ditolong Tuhan dalam peperangan-peperangan yang dia hadapi sepanjang tahun itu. Dan di akhir tahun dia duduk termenung di hadapan Tuhan dan berkata dalam hatinya, Tuhan, apa yang aku dapat balas kepada Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala kebajikan, untuk segala kemurahan yang Kau telah nyatakan dalam hidupku. Lalu Daud berkata, mendapat suara, Tuhan, aku akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan di akhir tahun ini. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini di awal tahun ini, mari kita juga diberi kesempatan untuk membawa persembahan tutup tahun, persembahan awal tahun ya, yang ada di porsi saudara masing-masing. Marilah kita dengan persembahan ini mengingat Tuhan sepanjang tahun 2001 telah menyertai kita, telah memberkati kita, telah menolong kita, telah memberi kita pekerjaan, mungkin telah memberi kita ya menikah, memberi kita lulus, memberi kita dapat pekerjaan dan dapat sesuatu, dapat rumah dan sebagainya. Mari kita pakai kesempatan ini untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menjaga kerukunan tubuh Kristus yang menjadi doa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, supaya berkat kehidupan mengalir dan melimpah dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi sekali lagi lagu tadi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya, Tuhan seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion.
kasih kami telah boleh melewati tahun 2001 dan memasuki tahun 2022 ini Tuhan. Dan bersyukur untuk berkat anugerah-Mu sepanjang tahun yang lewat. Dan pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur dengan membawa korban kunci tahun, persembahan syukur tahun baru kami Tuhan. Kami mau tahun ini menjadi tahun yang penuh urapan dan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak mampu, tidak berdaya, tapi Engkau sudah berjanji. Tuhan, dalam Yesaya 44 ayat 3, Engkau akan memberikan air ke tanah yang haus dan hujan lebat ke tanah yang kering. Engkau mau gereja ini menjadi satu dalam urapan Roh-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kesanalah Engkau akan memberitakan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Kami mau Engkau membuka segala pintu langit tahun ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu hidup dalam berkat kelimpahan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat kemenangan Tuhan, berkat keberhasilan. Pintu-pintu Engkau buka Tuhan yang masih tertutup di tahun yang lalu. Tahun ini terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu kemenangan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu kelimpahan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu persatuan terbuka dalam nama Yesus. Pintu-pintu kelimpahan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat-Mu melimpah atas anak-anak-Mu di GBI Semarang Indah. Dan kami mau melihat mujizat demi mujizat terjadi. Pintu mujizat terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Kemenangan yang daripada Tuhan menyertai jemaat-Mu dan gereja-Mu di GBI Semarang Indah. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa perpuluhan kami karena kami percaya segala pintu di langit terbuka bagi kami Tuhan. Sepanjang tahun ini kami mengalami mujizat dan kemenangan sampai selama-lamanya dalam berkat dan anugerah-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu dapat memasukkan perpuluhan dan persembahan syukur waktu saudara keluar jalan. Ya, di dekat pintu keluar. Ya, selamat tahun baru. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan, yaitu kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari saudara-saudara kita melalui program Ada Mujizat di Sini. Mari Bapak Ibu kita mau saksikan. Shalom. Saat ini saya mau bersaksi untuk pelepasan rokok. Awal mula pertama saya merokok itu dari lingkungan, karena kan saya hidupnya di kampung, jadi lingkungannya ya amburadul gitulah ya. Ada yang merokok, ada yang minum, ada yang berjudi. Jadi kan kita karena agamanya tidak kuat, jadi ikut terpengaruh. Karena waktu itu juga masih kecil, jadi kita kalau merokok itu sembunyi-sembunyi. Pertama kali coba satu, pertama memang nggak enak, tapi besoknya lagi coba lagi. Untuk pertama kan memang kita dikasih coba-coba, terus lama-lama pengen lagi. Semakin lama semakin enak rasanya. Jadi
Saya mulai merokok itu sekitar tahun 74. Makin hari semakin bertambah. Setelah menikah, bekerja, rokoknya juga semakin bertambah. Jadi setelah bekerja itu saya merokok sehari 2 bungkus selama berpuluh-puluh tahun, dari tahun 80-an sampai sekitar tahun 2000, itu sekitar 29 tahun ya, kurang lebihnya segitu. Terus diisi dengan rokok sampai kita kadang tidak sadar itu tangan sudah pegang rokok, mau rokok. Jadi karena sudah terbiasa. Nah, untuk pada tahun 2000 itu pekerjaan saya kan kacau. Jadi bisnis mandek semua, tidak ada pekerjaan. Pada saat itu saya berdoa terus, dan mimpi itu ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, setelah mimpi itu saya terus bertanya-tanya, padahal saya tuh tidak pernah memikirkan Tuhan Yesus, bisa ketemu Tuhan Yesus, dan maksudnya apa. Terus lama-lama saya pergi ke gereja. Setelah pergi ke gereja beberapa saat, tahun 2003 itu dibaptis, memberikan diri untuk dibaptis. Tapi kita terus diproses, masih tetap aja walaupun sudah dibaptis tetap aja masih merokok, masih perbuatan-perbuatan yang itu kayak pasang togel, nah gitu-gitu itu masih. Tapi setelah dengar firman, lama-lama kan kita mulai berubah. Jadi dari hal-hal yang salah, yang berdosa gitu, kita mulai berubah, mulai berhenti. Tapi untuk rokok ini memang sulit. Jadi saya pada saat itu memutuskan untuk mengurangi dari 2 bungkus, saya kurangi jadi 1 bungkus. Nah, setelah bisa berjalan 1 bungkus beberapa tahun, saya kurangi lagi jadi setengah bungkus. Setelah berjalan beberapa lama lagi, kurangi lagi, sampai akhirnya jadi 3, sehari merokok 3 batang. Jadi habis makan sarapan pagi, makan siang, sama sore merokok. Dan itu ya sambil itu ya, rasanya kan gimana ya, ndak enak, masih kepengen sih sebetulnya. Tapi ya kita terus bertahan, berusaha sendiri, karena ya memang bisanya begitu, tidak bisa langsung lepas. Terus pada tahun 2009 itu saya berusaha, berarti sekitar 6 tahun berusaha sendiri. Nah, tahun 2009 awal itu ada hamba Tuhan yang khotbahnya itu pas mengena, jadi saya hatinya tergerak, kepengen lepas rokok, dan ternyata itu memang khotbahnya itu sangat menyentuh. Jadi hati saya tersentuh, niatnya lepas, dan Tuhan memberi kekuatan. Dan pas didoakan, saya juga didoakan, karena kan kita memang harus melepaskan ikatan-ikatan yang ada di dunia ini, ikatan yang tidak baik, yang
ikatan-ikatan dosa, belenggu-belenggu dosa yang tadinya kita lakukan mulai dikurangi, dihabiskan. Jadi kita harus siap dibersihkan atau dikuduskan. Nah, setelah itu saya didoakan, besoknya saya masih punya rokok 3, saya habiskan hari Senin. Nah, setelah hari Senin itu kan tak habiskan, Selasanya saya tidak beli rokok. Jadi setelah itu saya tidak merokok lagi, bertahan terus. Memang pertama kali memang masih kepengen, tapi terus bertahan, dan itu juga tidak mudah. Setelah tidak merokok itu gusinya juga berdarah, jadi masih kayak sariawan begitu. Setelah berjuang untuk bertahan, saya tidak merokok, tapi saya memut cengkeh. Jadi tak kasih cengkeh biar pedes. Nah, itu agak mengurangi. Atau permen, nah itu. Tapi setelah itu juga saya enggak, setelah itu mereda keinginannya, saya enggak makan permen lagi. Ya, puji Tuhannya itu Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita sampai hari ini. Saya enggak kepengen ngerokok lagi, saya lepas. Dan bahkan kalau bau asap rokok saya sudah tidak tahan, saya menghindar malahan sekarang kalau ada orang yang merokok. Nah, berkat-berkat yang kita dapat setelah dibebaskan Tuhan itu, tidak lama saya diberi motor baru. Wah, Tuhan memang luar biasa ya, diberi hadiah. Dan itu tidak saya sangka-sangka memang. Karena kan waktu itu juga keuangan juga sulit, dan saya sangat senang sekali diberi hadiah. Dan juga setelah saya tidak merokok sekian lama itu rasanya tubuh semakin sehat, tidak sering masuk angin. Kalau dulu sering kembung, jadi sekarang tidak pernah lagi kembung atau masuk angin gitu. Nah, itulah berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kalau kita mau berusaha, kita meminta, Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Tuhan juga memberi kita kesehatan, juga memberi kita hadiah hal-hal yang tidak pernah kita duga. Sekian kesaksian dari saya. Semoga bermanfaat dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Salam saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Handoko. Di sini saya ingin menyaksikan pertolongan Tuhan terhadap diri saya. Saya adalah salah satu penggemar olahraga ekstrim. Dari muda memang saya suka. Salah satunya naik gunung, pergian, petualangan, nyelusuri sungai. Satu paling hobi saudara-saudara. Nah, saat tua ini untuk sebenarnya hobi itu ternyata tidak lepas, ternyata tidak hilang. Nah, maka dari itu saudara, saya tuh sering melakukan tetap hobi ekstrim. Cuma sekarang saya tidak naik gunung secara manual, jalan, tapi saya memakai sepeda motor. Saya sering pakai riding, jadi bertraveling, bertualangan, naik motor, naik gunung. Cuma gunung ya cuma sekedar ada terobos-terobosan seperti itu.
Saya tahu setiap hobi ekstrim pasti ada resikonya, baik itu resiko kecelakaan, ada halangan di jalan, itu pasti terjadi, saudara-saudara. Nah, saya ini di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya saat saya mengalami kecelakaan saat naik salah satu gunung pada bulan Juli kemarin, saudara. Setiap bulan, setiap akhir pekan, saya pasti ada kegiatan naik gunung, baik bersama kelompok teman-teman maupun sendirian. Nah, pada bulan Juli kemarin, kebetulan saya itu naik gunung sendirian. Saya pengen terobos, ada daerah yang belum pernah dilalui oleh teman-teman saya. Saya pengen jadi membuka jalan, istilahnya gitu. Nah, saat itu bulan Juli, hari Sabtu, tiap akhir pekan seperti biasanya, saya berangkat dari rumah agak siang jam 11-an itu. Saya naik di salah satu lereng Bukit Ungaran. Saya sendirian, saya naik gunung sampai puncaknya. Nah, pada saat saya sendirian, di situ tuh sepi, tidak ada, bahkan sinyal HP pun tidak ada. Saya sendirian saat itu sampai naik gunung. Saat turunnya itu sangat curam sekali saat itu. Keadaan di tengah hutan. Di kanan kirinya saya, kiri adalah jurang, kanan itu tebing dan banyak tumbuh-tumbuhan. Dan saya sendirian. Memang itulah hobi saya. Saya suka yang suasana alam, di luar hiruk pikuk, untuk menghilangkan kejenuhan dalam hal kerja. Nah, di sini saat saya turun dari puncak, itu turun ada belokan yang tajam sekali tanpa saya tahu. Memang saya nggak tahu medan di situ. Baru kali itu saya di medan situ, di daerah situ. Nah, saat turun tiba-tiba ada lubang besar, nggak saya ketahui. Dan satu hal, sebelum saya berangkat sebenarnya banyak orang yang sudah memperingati bahwa ban kendaraan saya ini yang depan itu sudah halus, saudara-saudara. Cuma saya tuh yakin, soalnya saya setiap ada kegiatan apapun mau pergi, saya itu pasti berdoa. Saya berdoa sama Tuhan sebelumnya berikan saya keselamatan, keamanan. Dengan keyakinan saya berdoa, saya pasti dilindungi sama Tuhan. Tapi ternyata hari itu Tuhan punya rencana lain, yaitu saya mengalami kecelakaan. Saat turunan, saat serderan ada lubang itu, saya jatuh sangat keras. Kiri saya jurang dan ada batu, sehingga saya jatuh menghantam batu itu. Saya bersyukur sekali kaki saya itu masih tersangkut oleh motor saat motor jatuh itu. Sehingga saya tidak terlempar ke dalam jurang. Saat jatuh, rusuk kiri saya itu menghantam batu. Saat itu bunyi krak. Saya nggak bisa bernapas saat itu. Sulit bernapas sekali. Sakitnya bukan main. Saya jatuh, saya sadar, aduh, pasti ini ada yang retak, patah. Saat itu pikiran saya patah, tulang rusuk saya. Saya lihat memang ciri-ciri kalau tulang rusuk patah itu untuk bernapas sulit. Saat itu saya sekitar akhirnya 5 menit nggak ada pertolongan sama sekali, wong itu di tengah hutan, di atas gunung di tengah hutan. Kaki saya
kaki saya udah kesangkut, saya nggak mampu ngangkat sepeda motor. Saya akhirnya tergeletak sekitar 5 menit di situ, menahan sakit sehingga agak pulih. Kaki saya pelan-pelan saya angkat, saya bisa lepas, kaki saya bebas dari tindihan sepeda motor. Nah, saya berpikir, waduh, pulangnya gimana ini? Saya berdoa kembali ke Tuhan saat itu, Tuhan tolong bantu saya supaya saya kuat gitu. Saya lihat sepeda motor saya, puji Tuhan, tidak ada kerusakan. Berarti saya bisa pulang. Permasalahannya satu, keadaan tulang rusuk saya patah. Itu untuk perjalanan itu sakit sekali. Saya harus melihat, aduh, bagaimana mencari jalan untuk keluar dari area situ, area hutan, gunung gitu. Kalau saya kembali ke atas lagi, dari awal saya masuk, itu terlalu jauh. Akhirnya saya kembali berdoa, Tuhan kuatkan. Saya jangan sampai pingsan di tengah hutan ini. Kalau saya pingsan di tengah hutan ini, nggak ada pertolongan sama sekali. Saya saat itu naik, turun lembah yang saya sendiri asing bagi saya. Perjalanan saya itu naik turun lembah itu ada banyak geronjalan menyebabkan saya sakit sekali. Saya cuma saat itu mencari desa, kampung supaya saya bisa selamat. Sehingga berapa menit, kira-kira ya setengah jam dari saya jatuh, itu naik turun lembah. Akhirnya saya menemukan satu desa, nggak tahu itu desa apa namanya. Sehingga di situ saya berhenti, ada gubuk, saya tidur, kira-kira setengah jam. Supaya saya pikir saya untuk menyembuhkan sakit saya, ternyata tetap aja. Akhirnya keadaan saya sakit, kaki saya bengkak. Akhirnya saya, bagaimana bisa saya pulang? Saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan tolong bantu saya sampai bertahan sampai di rumah. Kalau misalnya pingsan semaput pun, saya mending di rumah. Gitu. Saya tadi di Ungaran, daerah sana, Karangjati sana, saya naik sepeda motor sampai pulang ke rumah. Dalam perjalanan itu sangat menyiksa sekali, saudara. Dalam perjalanan pulang antara Ungaran sampai rumah, itu benar-benar penderitaan yang berat. Saya sesak napas saya saat itu. Cuma saya bertahan supaya saya nggak pingsan. Saat itu saya berhenti sebentar, agak baikan, saya jalan lagi, berhenti sebentar, baikan, jalan lagi. Puji Tuhan, saya ditolong Tuhan sampai di rumah dengan tujuan sampai selamat. Ini pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi saya. Mungkin saudara membayangkan bahwa cuma jatuh aja, tapi bagi saya itu jatuh yang benar-benar nggak ada orang menolong. Cuma Tuhan yang satu-satunya yang bisa menolong saya saat itu. Saya sepanjang jalan saya berdoa. Saya sampai di rumah, saya ganti baju, saya tidur sebentar. Kalau mau pingsan semaput terus di rumah, silakan. Puji Tuhan saya nggak pingsan di rumah. Cuma saya merasakan, saya terus dari tidur, saya bangun tidak bisa, saudara. Ya, yang luar biasa di situ. Saat saya di hutan, saya jatuh bisa bangun dan kunci sama sakitnya. Tapi di rumah, saya di kamar, saya tidak bisa bangun. Bangun harus dibantu supaya saya bisa bangun. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit, di ronsen, memang retak 3. Ini ada gambarnya. Kalau saudara ingin tahu, di tulang rusuk kiri saya tuh retak 3 cukup lumayan. Tapi puji Tuhan, saya juga berdoa bahwa dokter menyarankan tidak perlu opnam, tidak perlu
cuma diberi obat dan istirahat selama 2 bulan lebih. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh, saya bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih saudara, itulah kesaksian saya. Semoga ini bisa menjadi pengalaman saya maksudnya, bisa membuat mungkin menambah keimanan kita. Ingat, segala sesuatu kita harus mengandalkan Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Terima kasih saudara. Salam. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita. Sungguh kesaksian yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan kaleidoskop perjalanan gereja kita selama tahun 2021. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa informasi gereja kita. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bersama-sama menghadiri ibadah raya onsite pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Yohan Immanuel Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan ucapan syukurnya kepada Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Setelah menerima doa berkat, jemaat diharapkan jangan pulang dulu karena kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi gereja. Untuk teknis pengambilan gambar akan dijelaskan lebih lanjut setelah kita menerima doa berkat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu yang belum kemarin hari Jumat belum mengambil kapsul firman, nanti kalau Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu bisa mendapatkan kapsul firman di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyerahkan akan hidup kita sepanjang tahun ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan boleh memasuki tahun yang baru bersama dengan Engkau. Dan kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam penyertaan tangan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun yang baru ini, biarlah Tuhan terus menyertai dan menuntun akan langkah hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh semakin bertumbuh dan kami jemaat Tuhan di tempat ini boleh memiliki kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberkati akan setiap jemaat Tuhan di dalam rumah tangga pekerjaannya Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian yang memuliakan akan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang masih terjadi seperti saat-saat ini Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberikan akan pertolongan-Mu, memberikan hikmat-Mu Tuhan buat setiap pemerintah negara kami Tuhan, untuk boleh mengatasi pandemi yang saat ini sedang terjadi. Kami bersyukur kalau kasus COVID sudah semakin melandai, tapi kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang terus bekerja, menyatakan kuasa, pertolongan dan anugerah Tuhan atas negara-negara yang saat ini sedang mengalami pandemi, untuk pandemi ini boleh segera berlalu, dan kami boleh melihat akan kuasa Tuhan dinyatakan Tuhan, untuk boleh terjadi atas bangsa dan negara kami secara khusus Tuhan, dan juga pada dunia ini pada umumnya Bapa, untuk kami boleh melihat pertolongan Tuhan, melihat mujizat Tuhan nyatakan atas kehidupan kami semua. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini kita mau terima berkat dari pada Tuhan, dan kita boleh mengangkat tangan kita kepada Tuhan, dan kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan dengan iman bersama-sama. Amin.